Selamat pagi Image. Selamat pagi dari kami, saya Kadisna Rayani selaku host pada hari ini bersama dengan siapa nih? Tata Dari Wujud Unggul, Wujud Unggul Divisi Rino dan Koze. Rino dan Koze. Wow, sudah lama sekali kita nggak live bersama dengan teman-teman dari Rino Koze. Hari ini sudah dihadiri oleh Mbak Tata nih. Nah, Mbak Tata mungkin karena kita baru ketemu lagi sama customer ya, sama semua di rumah. Kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah ya, saya baik. Baik. Ini kita ngobrol santai aja Iya, ya. ngobrolnya santai aja, ngobrolnya santai aja. Semoga untuk customer-customer di sana, teman-teman WOM juga dalam keadaan baik dan sehat. Betul. Dan makin kaya. Amin. Amin. Biar beli mesin lagi di kita. Betul. Nambah ya WM semua Rhinotech GT. Oke, hari ini kita akan ngobrolin soal, tentu saja karena sudah bersama Mbak Tata akan bahas soal berbagai hal yang kita support lewat divisi Rhino Koze di Wujud Unggul. Karena memang ini cukup spesifik gitu ya Mbak ya. Dan hari ini mungkin kita akan tanya-tanya dulu nih. Di Wujud Unggul Rhino sendiri, Rhino Koze sendiri kita ada produk apa aja? Untuk di divisi Rino dan Koze yang pertama kita ada Rino Consumable. Untuk saya sendiri pegang yang consumable. Di mana consumable Rino itu selain ada DTF, Sublim, dan juga untuk divisi Polyflex. Ya, mungkin yang akan kita bahas hari ini itu adalah Sublim. Sublimnya? Betul. Sublim yang saya pegang itu namanya paper guys. Jadi ada paper sama tinta. Untuk paper yang kita punya itu ukuran A4 nih. Jadi nggak semua paper brand lain itu punya yang ukuran A4. Betul, betul. Nah, A4 ini kita ada dua jenis juga nih. Ada yang kemasan sheet dan ada kemasan yang roll. Nah, di mana untuk yang paper Sublim A4 itu disignifikannya itu lebih ke merchandise. Ya, jadi ada mug, ada tumbler, ada juga lanyard. Nah, itu kita bisa pakai paper yang ukuran A4 karena kan dia nggak terlalu lebar nih. Areanya cuma kurang lebih ukuran 21 cm. Jadi mesin printnya pun nggak harus mesin yang besar. Jadi mesin yang untuk printer seri L yang office itu bisa pakai untuk paper ini. Itu menarik banget karena memang biasanya orang kalau dengar paper Sublim itu pasti roll yang gede gitu ya Mbak ya. Yang ukurannya itu bahkan saya sendiri juga nggak bisa ngangkat gitu karena itu gede-gede banget, panjang berat banget. Juga ya Bun. Berat juga itu yang ada yang 50 meter, 100 meter sih biasanya, 100 meter, 200 meter, bahkan ada yang 500 meter untuk gulungannya. Untuk gulungannya kayak gitu. Nah, tapi untuk Rhino sendiri juga ada paper yang Rhino sendiri untuk yang saya bawa hari ini itu yang A4 itu 100 meter panjangnya. Kalau untuk yang sheet itu satu pack isi 100 lembar. Jadi untuk yang sheet gitu dia langsung ukuran A4 berarti packagingnya Mbak ya? Jadi A4 ini biasa buat mug nih. Untuk ukuran A4 biasanya ini untuk kurang lebih satu paper itu 2 ukuran mug. Ya, jadi mug ini kita dari kertas A4 itu kita belah jadi 2 baru di sini dan itu lebih hemat sih lebih tepatnya. Betul. Gitu. Karena memang kalau misalnya kita untuk merchandise mau apply di media yang tidak terlalu besar, kalau kita pakai roll yang terlalu gede itu takutnya banyak bahan yang terbuang ya Mbak ya. Kalau misalnya sudah ukuran A4 dari awal kan udah kehitung nih kira-kira butuhnya seberapa satu kertas bisa untuk berapa merchandise kayak gitu. Nah, untuk Rhino Sublim sendiri, paper ukuran A4 gitu ya Mbak ya? Karena memang di Rhino sendiri doang nih yang punya. Dibanding yang lain untuk ukuran A4 gitu ya Mit semua. Sebenarnya kebutuhan customer itu permintaannya sebanyak apa sih Mbak? Kenapa sampai dihadirkan ukuran A4? Betul, karena mengacu yang untuk signifikan ukuran di merchandise yang memang areanya kecil-kecil, akhirnya Rhino ini membuat untuk ukuran yang lebih ya bisa dijangkau dari segi semua mesin lah. Dari mesin yang terkecil untuk ukuran A4 itu tadi dengan lebar 20 cm, selain untuk mug, untuk tumbler, lanyard pun biasanya kan kita ada nih paper yang minimal kalau nggak salah itu lebarnya 60 cm. Nah 60 cm dengan kejadian di lapangan, operator tuh saya dapat masukan kalau pakai paper yang besar, lebar besar itu hasil di lanyard itu lebih bisa dibilang itu kayak geser gitu loh. Ya, jadi dengan jarak print yang begitu panjang sehingga untuk ukuran lanyard yang kurang lebih 7 cm itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Akhirnya ya udah saya sarankan untuk Pak kalau mau cetak lanyard pakai paper yang ukuran A4 nih. Jadi dengan desain yang hampir bisa dibilang mepet-mepet dengan selisih 1 cm itu hasilnya lebih
solid dan lebih apa itu presisi. Betul, presisi Oke. maksudnya. Berarti selain kita mungkin ngomongin soal efisiensi penggunaan Betul. paper ukuran A4 dibanding ukuran paper roll yang besar Ya, yang untuk mass format. merchandise gitu, ternyata itu juga ngaruh ke tingkat presisi dari Betul. desain untuk diaplikasikan ke medianya, Mbak ya? Betul. Oke, wow. Nah, untuk Rhino paper A4 ini apakah dia satu jenis saja seperti itu atau seperti apa, Mbak? Untuk papernya betul, kita satu jenis yang sticky, yang kurang lebih gramasinya tuh 85 gramasi, EGSM. 85 GSM. Yang sticky. Kita belum punya yang quick dry. Oke, Gitu. jadi untuk yang tersedia saat ini untuk Rhino, dari Rhino-nya juga berarti Mbak ya? Betul. Dari Rhino-nya juga tersedia untuk 85 GSM untuk gramasinya dan sifatnya sticky. Sticky. Nah, itu juga biasa menyesuaikan nih untuk inovasi-inovasi baru. Kalau misalnya WMH butuh yang quick dry, mungkin bisa disampaikan ke Mbak Tata selaku produk spesialis. Boleh. Mbak Tata yang sampaikan kepada Rhino nanti, tolong buatkan ini Iya, yang quick dry. kita harus bikin semua, kita harus memenuhi kebutuhan semua customer ya Kak ya. Semuanya, kalau kalian butuh apa bisa chat mungkin di bawah. Betul. Atau cari aja Tata gitu, mungkin ketemu, gak hanya aku pastinya. Iya, pastinya. Ada Tata-tata yang lain. Ada ribuan Tata yang lain. Jadi Betul. silakan dicari. Enggak, nanti kita mungkin kita sertakan untuk kontaknya ya Mbak ya. Boleh Kita dengan sertakan senang hati. untuk kontaknya, dan karena ini kita akan teman-teman bisa lihat untuk konten kita ini di YouTube, Instagram dan Facebook. Seperti itu, jadi bisa disimak untuk videonya ini besok-besok juga kalau misalnya akan butuh. Nanti di description dan juga caption kita sertakan untuk kontak dari Mbak Tata, atau hubungin langsung Wujud Unggul untuk Mbak, saya mau komunikasi sama Mbak Tata. Kemarin katanya bisa menyediakan nih, saya mau dibuatin ini gitu. Tapi kan kita konsultasi dulu ya. Boleh, nanti boleh kita lihat banget. demand-nya kayak gimana. Iya, kebutuhannya apa, mungkin buat teman-teman juga kalau ada masukan, Mbak kayaknya aku memang pakai paper ini udah cocok banget nih. Iya. Buatin dong untuk ukuran yang katakanlah A3 gitu kan. Soalnya kalau saat ini kita punyanya A4 nih guys. Jadi kalau ada masukan, Mbak aku butuh A3 karena mesinku ini kayaknya cocoknya pakai Rhino nih, itu boleh buat cari masukan. Siapa tahu memang buat inputan kita untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan Anda. Betul, memenuhi kebutuhan WMH semua di rumah. Betul. Karena memang kalau kita ngobrolin tadi, Mbak Tata sempat dapat input dari customer gitu ya Mbak ya, bahwa tingkat presisinya itu bisa terpengaruh dari ukuran paper seperti itu. Selain mungkin ngobrolin soal inputan seperti itu kan berarti kita bisa ngelihat nih bagaimana hubungan antara Mbak Tata komunikasinya dengan customer. Iya betul. Komunikasi yang WMH semua, jangan salah paham. Komunikasi, bukan yang intens ya. Bukan yang lain-lain ya, bukan. Selama jam kerja ini ya. Betul. Tapi nggak memungkinkan juga di luar jam kerja kita masih bisa berkomunikasi. Betul. Pernah nggak ada yang kayak nelpon, Mbak, tolong kirimin saya besok, saya butuh, tapi udah jam 7 malam? Pernah Kak. Pernah banget waktu itu customer di jam 10 malam. Waduh ya WMH. Iya, ini namanya manusia ya. Iya. Manusia itu ada yang masanya capek. Jam ini apalagi udah usia ya kan. Jam 8 itu udah ngantuk banget. Tiba-tiba waktu mau ngecas HP jam 10. Mbak, besok harus dikirim bis jam 7. Jam 10 malam. Saya jawabnya tuh, sebentar saya coba ulang kata-katanya. Jam 7 pagi itu hari itu belum selesai ya kan, masih jam 10. Udah ngomongin besok jam 7 pagi. Dengan santainya saya jawab, siap Pak. Oke. Siap dulu guys. Tapi demi customer ini, spesial ini, saya yang berangkat langsung ke terminal Bungur Asi untuk kirim bisnya. Itu dikirim kemana Mbak? Itu kalau nggak salah dikirim ke Jombang. Hai customer Jombang. Iya, customer Jombang. Ini apakah saya ketahui customer tidak ya? Jadi memang untuk best banget pokoknya pelayanan Wujud Unggul. Betul. Bahkan di jam 10 malam setelah jam kerja dan di jam 7 pagi sebelum jam kerja. Itu saya baru bangun ya. Tapi ternyata Mbak Tata sudah mengantar langsung. Nah itu waktu itu paper ukuran apa tuh Mbak? Itu kalau nggak salah paper yang benar yang A4 tapi yang roll itu 4 roll. Oke. Nah itu bawanya gimana? Itu untungnya saya ada motor yang sesuai spek saya, jadi sama-sama gedenya. Jadi saya langsung telepon OB. Mas tolong jam 6 bukakan pintu, saya langsung kirim barang. Gitu. Jadi saya langsung bikin surat, saya foto ke admin gudang, saya izin ngeluarkan barang, seret, langsung saya kirim. Bapak selesai ya, saya kirim, terima kasih. Udah. Akhirnya memang Mbak Tata terdebes, saya dapat jempol itu bukan 2 lagi tapi 6. Oh iya, tapi kita cuma 2 sama 2. 8 nih totalnya 8. Oke. Saya dapat jempol 6 waktu dapat jempol itu. 6 waktu itu. Bayangkan WMH. Bagaimana feedback kita kepada customer juga. Betul. Mungkin ketika memang sudah lihat menipis bahannya, bisa mulai untuk
SO tuh kira-kira butuh berapa nih, Betul. kira-kira perlu apa namanya, menghubungi produk spesialis sekarang atau besok atau Mhm. memang seperti apa. Karena yang tahu produksi Webmade sebanyak apa, bahannya tinggal seberapa, apakah, semua perangkatnya ini siap untuk produksi sejangka waktu yang Yes, itu lama sangat itu harus dicek supaya betul. tidak gopoh. Kalau misalnya itu belinya di tempat lain belum tentu bisa Belum terpenuhi. tentu. Nah, ini Belum digaris tentu. bawahi belum tentu Belum ada tentu. servisnya sama seperti Wujud Unggul, catat. Betul. Jadi Webmade semua itulah bagaimana Wujud Unggul menyediakan kebutuhan tidak hanya dari segi kelengkapan bahan, tapi juga bagaimana kita mengakali nih kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak seperti itu. Karena itu kan Yes. di luar dari rutinitas ya Mbak ya, tapi Mhm. bagaimana nih kita ngakalinnya. Jadi Mbak Tata turun langsung, itu jam 7 udah mandi Mbak? Jam 7 alhamdulillah saya ingat waktu itu saya sudah mandi. Oke siap, Heeh. nanti Saya pasang alarm jam 3 Mbak, jam 3. Oke, Heeh. jam 3 perjalanan dari rumah ke kantor berapa? Kurang lebih karena waktu itu lagi ya subuh ya, Ya. kurang lebih 45 menit lah. 45 menit, berarti kurang lebih 45 menit harus berangkat jam 6-an. Jam 6 udah harus sampai di Kalau kantor. nggak salah 4:30 guys, 4:30. Berangkatnya, bangun jam 3, berangkat kantor 4:30, sampai di kantor hampir jam 5:30 gitu, pick up barang dan nganter lagi ke Bungurasi untuk Balik dikirim. lagi ke kantor. Balik lagi ke kantor untuk beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah ya saya kuat. Iya, inilah yang membuat Wujud Unggul juga bertahan ini ya. Seperti Mbak Tata ini yang menjaga loyalitas customer. Tapi ada lagi Kak, ada lagi kalau kita bahas customer ya, Ya. itu bener-bener macem-macem banget. Tapi ada satu yang saya ingat, ini Apa cerita tuh? ya. Di sini kan Wujud Unggul ini nggak hanya jual mesin printing aja, mesin Betul. press aja, kan ada banyak macam. Banyak banget. Jadi ada salah satu customer tuh calling ke aku. Oke. Mbak Tata jual mesin press. Udah seneng dong. Udah jual mesin press, kebutuhannya seperti apa? Betul. Saya perlu mesin press kecil. Excited dong. Iya. Ada Pak, kita ukuran 38. Terus saya menjelaskan semuanya. Bapak perlu apa? Waktu saya calling, Pak sebentar saya dikirim gambar mesin press. Anda tahu yang Apa diminta apa? Mesin press Sublime atau mungkin sablon Itu ukuran kan kecil. kita udah positive thinking di situ ya. Iya. Yang dicari mesin press es jeruk. Mesin yang kecil, yang buat gelas itu. Iya Kakak. Oh my God. Mungkin dengan pikiran positifnya Mbak Tata ini pasti jual mesin press Segala banyak-banyak. jenis mesin press gitu. Karena basic saya di WA itu toko kelontong ya Oke. Kak ya. Jadi semua apa aja ada saya jual Oke. gitu. Begitu dengan saya tuh cuma terpaku, saya mikir mesin press es jeruk dibilangnya. Dengan polosnya saya bilang butuh berapa unit Pak? Cukup banyak Mbak, 10 buat pengadaan, buat pameran di sana. Oh my God, 10 mesin press es jeruk. Saya cuma diam. Saya harus cari di mana. Saya mau ngomong, gak jual itu yang gak enak. Iya. Saya langsung telepon, Bapak mohon maaf dengan segala hormat. Iya. Mesin press yang kami jual itu untuk sablon. Oke, untuk printing. Untuk printing, tapi bapaknya nggak mau mengiyakan. Loh, tapi kan itu juga untuk mesin press Mbak. Itu juga untuk sablon, tapi sablon gelas, sablon cup. Gelas. Oh my God. Aku langsung, oh my God, menjelaskannya gimana ya Pak? Iya maaf saya nggak jual Bapak. Mungkin Bapak cari di toko sebelah kali ya. Betul. Atau yang bidangnya beda kali ya. Iya. Loh saya maunya Mbak Tata yang cari. Oh mohon maaf Pak, saya cari mesin Rino aja sama Tata. Aku bilang gitu. Udah percaya kali ya. Betul. Udah trust sama tim Wujud Unggul untuk menyediakan semua kebutuhan customer. Betul. Termasuk mesin cup itu tadi, Termasuk Masya Allah. mesin press es jeruk, iya, cup es jeruk. Tapi kan kalau misalnya itu maunya dicariin Mbak Tata spesifik, berarti itu memang customer ya Mbak ya? Customer kita memang dia sebelumnya udah ada histori beli mesin sama bahan. Oh itu bisnis apa kemarin? Dia itu bisnis ke mesin DTF yang dibeli, Oke. DTF A3 sama DTF aja dia. DTF sama mesin cutting. Oke, dia Betul. punya printer DTF, dia pasti juga punya press DTF ya, Betul. press sablon. Kemudian dia juga punya mesin cutting, tentu dia berarti di Mbak Tata semua tuh. Semuanya di Makanya Mbak dia Tata. kira semuanya ada, karena printernya ada, pressnya ada, cuttingnya ada, buat es jeruk juga dipikirnya ada. Kita ini banyak sekali bahan memang, banyak sekali mesin dan printer. Betul. Iya, tapi kita tadi ngomongin kalau kita bisa print di gelas kayak Betul. gitu, untuk Sublime di tumbler juga bisa. Betul. Mau beli mesin kopi juga nanti sekalian, siapa tahu Wujud Unggul jual. Kami Iya, jual, Wujud ya. Unggul coffee shop gitu mungkin Iya. nanti ya. Itu saja catatannya ya.
Oke, jadi itu memang banyak sekali berarti kejadian-kejadian yang sudah dialami Mbak Tata nih? Alhamdulillah banyak sekali, setiap hari itu ada aja yang bikin ketawa gitu Tiap hari ada kan. aja bikin ketawa. Alhamdulillah ada. Untungnya bikin ketawa bukan bikin emosi ya, Mbak, Iya, ya? Heeh. emosi-emosi nggak patut lah. Kita harus, Betul. mengambil emosi customer itu sebagai, "Terima kasih Bapak sudah menghubungi Betul. Tata," gitu. Ambilnya sisi positifnya. Betul, siapa tahu customer lagi datang, "Mbak tolong gini," Iya, itu karena memang betul. dari bisnisnya juga lagi ada kebutuhan. Yes. Jadi tugasnya kita kan melayani itu, menyediakan Betul. kebutuhan. Nah, untuk Mbak Tata sendiri di Raino Wujud Unggul itu sudah berapa lama, Mbak? Alhamdulillah ya dari kok jadi kayak Syahrini. Aku dari tahun 2014, jadi Oke, kurang lebih 11 tahun. kok bisa sih Kak? 2000 2025 nih. kan Eh, 2014? sorry 2017, Oke. saya yang salah. 2017 Oke, berarti 8 tahun. 8 tahun. Iya. Oh iya, saya sudah anniversary November kemarin. Saya juga November, Wah. 2023 tapi. Ya alhamdulillah semoga saya bisa membersamai Wujud Unggul sampai mungkin ada Wujud Unggul junior ya Iya. kan. Dari anak-anak tim-tim yang udah 10 tahun ke atas. Iya. Anaknya masuk ke Wujud Unggul junior. Siapa tahu ya kan. Untuk meneruskan. Betul. Nah, tadi itu sudah disampaikan bahwa ternyata Mbak Tata di Rainonya Wujud Unggul ini sudah selama kurang lebih 8 tahun. Iya. Mau nangis. Itu 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya, Mbak Iya, ya. betul. Karena saya 8 tahun lalu kayaknya juga masih SMP. Aduh jangan gitu dong. Ini kita jadi membahas umur. Iya, bukan Enggak bahas dong, umur jangan Wemit semua. dong. Tapi maksudnya itu sudah cukup lama gitu perjalanannya ya. Alhamdulillah. Hampir 10 tahun Wemit semua. Mungkin karena mumpung kita udah lama nggak ngobrol sama Wemit ya. Iya. Mbak Tata sendiri baru muncul lagi bersama kita di sini. Muncul Kira-kira iya hadir lagi Wemit semua maksudnya. Kira-kira Mbak Tata sebenarnya dalam 8 tahun ini perjalanannya gimana sih di Wujud Unggul? Perjalanan kalau membahas tentang 8 tahun bersama Wujud Unggul ini sungguh mengesankan. Ya. Jadi kalau dikasih persentase mana banyak bahagia atau sedihnya, udah disiapin tisu. Saya prepare dulu ya. Jangan dong, belum berpisah dulu sama Wujud Unggul. Belum. Jadi perjalanan ini alhamdulillah di Wujud Unggul selama 8 tahun yang saya ingat adalah rasa trust, rasa gimana caranya menjadi keluarga. Oke. Karena hampir tiap hari dalam 24 jam itu kurang lebih kita 8 jam itu bertemu sama teman-teman Wujud Unggul. Merasa wow, saya kayaknya didorong nih gitu. Jadi dorong untuk jualan, kasih pelayanan yang baik dan bagus ke customer. Itu benar-benar dorongan dari dalam itu sangat perlu banget. Kita Betul. selaku sales bisa selling keluar, Betul. bisa berbicara sedemikian rupa itu karena ada support di belakang kita. Betul. Jadi nggak serta-merta kita mencari angka, tapi yang kita cari adalah supportnya. Betul. Iya, sedih banget. Oke, jadi Masih sedih Kak. oke, berarti memang dalam dukungan Wujud Unggul gitu ya Mbak ya. Mungkin kepada customer bukan hanya kita menyediakan produk yang terlihat, Betul. tapi juga bagaimana kita menyediakan support Yes. dalam hal-hal tadi yang mungkin di tempat-tempat lain tidak bisa didapatkan kayak Betul. gitu. Dan tidak hanya produk spesialis kepada customer, tapi juga bagaimana backupnya produk spesialis nih Ya, bisa betul mengencourage, banget. bisa mendukung, bisa mendorong para produk spesialis ini untuk support dulu nih untuk customer yang memang butuh. Karena kadang kan memang customer pengen nih punya usaha. Iya, betul. Itu termasuk salah satu mungkin ya yang jadi pertimbangan customer untuk memulai usaha itu yang pertama mungkin dari budgeting. Betul. Yang kedua itu kenyamanan guys. Aku yakin saya sendiri pun kalau jadi customer katakanlah saya mau pilih tas itu tapi dengan pelayanan yang buruk, pelayanan yang kaku, kita pasti nggak nyaman. Betul. Nah, sebagaimana mungkin saya harus menempatkan posisi salesman itu untuk menjadi teman dulu. Oke. Yang penting saya dapat info dari customer ini butuh apa, Betul. cari apa, aku bisa support bagian mananya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau namanya kita jualan produk gitu ya Mbak ya, di tempat lain juga mungkin jualan produk yang sama. Pasti. Tapi yang membedakan Wujud Unggul dengan tempat lain tuh hal seperti tadi. Kita nggak cuma Yes. menyediakan produknya, mesinnya, bahannya, printernya, tapi juga kita menyediakan dukungan nih. Dan Betul. bagaimana kita juga berusaha ngejaga komitmen dan juga kepercayaan itu tadi. Kayak gitu. Cetak. Jadi itu yang menjadi rasa aman dari para WMITS yang udah bermitra dengan Wujud Unggul apalagi bertahun-tahun kayak gitu. Tuh. Nah kalau dari Mbak Tata sendiri kan memang
selain bagaimana Mbak Tata keluar selama di Wujud Unggul, keluar ini maksudnya bagaimana komitmen Mbak Tata selaku produk spesialis ke customer, untuk Mbak Tata sendiri selama 8 tahun ini lingkungan kerjanya seperti apa Mbak? Lingkungan kerja di Wujud Unggul selama 8 tahun. Alhamdulillah bisa dibilang ini bukan temen ya, tapi kita udah semua saudara. Oke. Saudara dalam menghadapi sedih senangnya dalam suatu handling customer katakan. Ada satu ketika mungkin salah satu temen di kantor itu ada masalah sama customer katakanlah. Jadi customer ini marah-marah karena ada suatu, intinya customer ini salah order. Terus ini kamu gimana Mbak, kamu tuh harusnya mensupport aku, kamu harusnya lebih tahu bahan yang biasa aku order. Hanya karena aku salah nyebutin sentimeter gini-gini. Ternyata itu jadi nggak hanya satu perasaan aja yang terluka. Kita semua itu jadi, oh iya kasihan, yaudah kita sama-sama cari solusi. Betul. Jadi katakanlah kita ketika ada masalah itu nggak serta merta kita diem, kita nggak pernah, oh kamu ada masalah ya udah kamu urus aja sendiri. Kita nggak, untungnya di Wujud Unggul nggak gitu. Kita duduk, kita cerita, kita dengerin kamu ada apa. Oh ya sudah, kita cari solusi bareng-bareng. Aku bantu telepon ekspedisi A, B, C ya. Siapa tahu ada jadwal kapal untuk di arah sana di tanggal sekian. Itulah jadi yang perjalanan lingkungan kerja yang seperti itu yang membuat saya makin semangat nih berangkat pagi, yang ada namanya cuti itu jadi kayak kepikiran gitu loh. Cuti kan kita harusnya aduh aku cuti sama keluarga nih, aku harusnya ini me time ya kan. Betul. Tapi jujur li aku nggak bisa seperti itu. Bisa mungkin ya bisa tanyakan sama customer atau teman-teman yang di Betul. satu ruangan sama aku, kalau Iya. saya cuti aku nggak pernah off HP. Oke. Malah aku pasti tanya, kira-kira aku selalu ngabarin ke tim aku. Jadi jam 10 sampai jam 12 aku ini lagi off ya, aku lagi apa itu Di namanya perjalanan. di perjalanan. Nanti mungkin sinyal hilang. Kalau ada apa-apa bisa sekarang aja. Dan mereka sangat menghargai itu. Jadi mereka malah mengasih ruang untukku, udahlah kamu cuti aja nggak usah ngurusin. Gitu. Iya. Tapi yang namanya hati, apalagi saya sales ya, jadi Iya. pasti ada kepikiran, oh ini waktunya customer ini biasanya hubungi aku nih, Iya. tanya-tanya nih, aku tunggu dulu deh, aku nanti dulu deh gitu. Jadi cuti itu malah, aduh nggak usah lah, bagiku Iya. nggak apa-apa, sekali lagi tuh statement aku. Makanya lingkungan seperti itu yang aku rasa nggak akan aku temuin di tempat-tempat yang lain. Betul. Itulah. Kalau Mbak Kade gimana nih? Saya tanya pertanyaan balik ke Mbak Kade. Ya kan? Tadi kan sudah perjalanan 8 tahun. Kalau Mbak Kade ini berapa lama sudah? Saya di 1 tahun? sini 2 tahun. 2 tahun. Iya betul. Nah, diceritakan perjalanan seperti apa Mbak Kade ya kan? 2 tahun versi 8 tahun ya Iya. kan? Ya ini yang masih junior versi senior ini. Tapi yang saya rasakan di sini dalam 2 tahun ini tentu saja meskipun kayak gini nih kita lagi duduk bareng dengan posisi Mbak Tata pasti sudah jauh lebih mengerti environment di Wujud Unggul, bagaimana juga kepada customer dan lain-lainnya. Tapi aku nggak ngerasa ada gap yang dimana membuat aku, waduh ini takut salah ngomong atau gimana. Betul. Tapi memang teman-teman semua di sini mau tahun berapapun masuknya atau lebih cepat atau belakangan dari saya, semuanya itu bisa ngerangkul gitu sih Mbak. Jadi mungkin poin kekeluargaan yang disebutkan tadi Mbak Tata itu juga saya cukup bisa rasakan di sini ya, apalagi teman-teman itu tim saya yang luar biasa sekali. Prok. Ya jadi bentar ini aku tidak prepare ini dengan jawabannya ini. Oke. Guys, Iya. Jadi memang dalam bekerja itu ya pasti memang selalu ada tantangan-tantangannya kayak gitu. Apalagi saya juga dulu fresh graduate gitu dan ini jadi tempat pertama saya untuk belajar secara full time untuk bekerja. Jadi semuanya saya belajar di sini sih Mbak. Dan ini memang jadi tempat belajar. Kalau misalnya tempat yang ada hal yang kurang diperbaiki, ada yang salah tidak diulangi lagi, diupayakan seperti itu dan juga mungkin belum sempurna tapi saya berusaha sih. Kalau kita ngomongin produk tadi ya Mbak ya, kita mungkin kembali ke laptop. Balik lagi ke laptop. Balik ke laptop, kita mungkin ngomongin soal paper Sublime Rhino gitu ya, untuknya specifically ukuran A4 kayak gitu. Itu kan bisa untuk merchandise seperti itu. Di sini kita sebenarnya sudah punya sampel WMIT semua yang sudah jadi dan belum jadi. Nah, ini adalah hasil Sublime tumbler dengan paper Sublime Rhino. Ukuran A4 ya, lebih tepatnya ya. Ini yang sudah dan ini yang belum. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, sebenarnya gimana sih bisa menghasilkan dari yang kosong seperti ini kemudian jadi berwarna, ada desain seperti ini, warna-warni banget nih.
Kalau untuk sublim itu memang cari bahan yang pertama itu tahan panas karena kan Oke. di pressnya di angka 200 derajat. Iya. Yang kedua itu harus sudah tercoating. Oke. Jadi bahan sublim ini rata-rata itu putih dulu guys. Nah, Putih. putih ini dan putihnya ini sudah tercoating ya, lebih Iya. tepatnya ya. Setelah itu hasil print tadi yang pakai print paper Rhino A4 itu kalian tempelkan di bahan yang putih polos. Kasih lakban apa itu anti panas kalau nggak salah. Itu bisa dicari di tempat lain juga banyak. Nah, setelah dilakban barulah masuk ke mesin press sublim. Oke. Gitu. Jadi mesin press sublim, nah gambarnya itu dari dari paper tadi akan transfer ke bahan yang sudah tercoating tadi seperti Oke. ini. Untuk mesin press sublim kalau dia untuk bentuk botol kayak gini, Kita ada mesin yang namanya mesin tunnel. Jadi dia kayak Oke. mesin oven gitu. ya. Kita lapisin pakai yang namanya plastik sering. Oke. Gitu. Jadi kita masukin paper botolnya di situ, dia akan keluar akan menjadi Itu ada seperti roterinya, Mbak? rotary itu apa? Yang kayak buat muterin itunya. Oh iya betul ada. Jadi Oke. kayak mesin oven gitu. Iya. Jadi memang ada di bawahnya itu ada kayak ya katakan kayak panggang sosis ya. Iya, kalau iya kalian tahu. benar. Iya kan? Untuk Panggang muter sosis ininya, betul di untuk muter bawahnya ada. tumblernya kayak gini. Nah, dia akan berputar seperti itu. Akhirnya begitu keluar kita tinggal lepasin plastik sering sama lepasin paper yang tadi udah transfer, sudah jadi sport botol gitu. Jadi awalnya putih, kemudian Pasti di-coating, Tuh. kemudian hasil cetak dengan paper sublim Rhino dan printer Rhino sublim tadi itu, kemudian diaplikasikan dengan plastik sering gitu ya. Tuh. Itu nanti dimasukkan ke pressnya. Jadi itu pressnya khusus UMT semua, beda dengan press sablon ya Mbak ya? Betul. Beda dengan press sablon. Jadi Apalagi press es jeruk ya. betul, beda. itu beda sekali UMT. Berbeda dengan press sablon, berbeda dengan press es jeruk. Ada khusus nanti ada roterinya di dalam mesin pressnya itu Betul. untuk menempelkan dengan suhu panas gitu ya. Desainnya di paper sublim ke medianya. Contohnya tumbler. Dia akan transfer. Betul. Ada juga muk nih. Betul. Muknya putih, terus Betul. habis gitu hasil sublimnya. Ini dari souvenir ya kakak Iya, ya? souvenir itu. Oh ya ampun jangan ditutup ya. Kita nggak endorse souvenir. Tapi selain itu Mbak, kita mumpung di bulan Desember gitu ya. Sepertinya saya sering banget ngeliat yang namanya Hampers. hampers dengan gelas, tumbler dan juga hiasan-hiasan bertema Natal dan Tahun Baru. Yes, Wow. itu jadi ide buat kalian souvenir. Selain muk biasanya kakak pasti butuh yang namanya paper bag. Betul, ya paper kan? bag. Ini untuk hampers kalian nih muk yang sudah tersublim ya. Kita masukkan di sini, kita kasih ke orang-orang tercinta untuk merayakan Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year untuk teman-teman semua. Jadi memang di akhir tahun seperti ini momentum ya Mbak ya. Betul. Dimana banyak sekali yang butuh nih. Banyak sekali yang butuh kalau misalnya kita kita menyediakan printernya, kita menyediakan bahan-bahan lain untuk membuat seperti ini kan kita juga menyediakan gitu ya dari packaging, dari printer segala macam. Kita sediakan juga isinya WMED semua. Kalau mau cetak muk, kemudian juga tumbler, itu bisa banget untuk menggunakan teknik sublimasi dengan printer dan juga paper sublim dari Rhino kayak gitu. Nah, ini contohnya nih WMED. Kamera kelihatan? Kamera kelihatan ya, Mas kamera. Iya. Mama. Kelihatan ya? Iya. Oke, jadi itu dia beberapa mungkin ide bisnis. Ide bisnis, Tapi kalau betul. misalnya lagi nggak ada momentum seperti Natal dan Tahun Baru ini. Untuk customernya Mbak Tita sendiri biasanya dia produksi apa Mbak? Untuk paper sublim A4? Paper sublim A4 ini untuk yang nomor 1 masih muk ya. Masih Jadi karena muk ini ada ide untuk ulang tahun. Souvenir pernikahan seperti ini. Betul. Karena apa? Karena untuk muk ini kan pasti kepake ya kan. Betul. Orang pasti ngopi ya kan. Ngopi ngeteh pakai gelas ya. Betul. Jadi untuk saling membranding lah. Jadi katakanlah kayak mungkin instansi-instansi pasti membutuhkan yang namanya ide promosi. Betul. Nah, jadi serta-merta untuk paper sublim ini nggak hanya sublimasi ini momentum aja nih untuk hampers Natal, ternyata enggak guys. Jadi beberapa customer tuh, aku ada orderan nih untuk event katakanlah medali. Medali gitu ya? Medali, betul yang event-event running kan banyak nih. Betul. Pasti kan dapat medali. Nah, medalinya itu lanyarnya itu disublimasi. Oke. Gitu. Lagi rame banget sekarang. Saya punya kontak yang dia itu emang
pelari gitu ya, setiap minggu ikut event lari. Jadi baik yang di Surabaya Banyak. sampai luar kota, tiap Wow. minggu ada event lari. Dan itu Aktif pasti ada sekali. medali ya Mbak ya? Betul, ada medali Ada juga. medali. Nah bahan sublimasi tadi bisa untuk cetak lanyarnya, bisa juga cetak untuk hadiah-hadiah, mungkin hampers-hampers buat pemenang medalinya, Betul. pemenang larinya tadi, atau mungkin Souvenir. souvenirnya Yes. kayak gitu. Dan di bulan-bulan akhir tahun seperti ini biasanya juga Makin banyak biasanya. banyak event, banyak yang nikah juga. Nah ini souvenir pernikahan juga bisa WMED semua. Orang-orang biasanya juga ulang tahun itu akhir Desember atau 1 Januari itu banyak sekali Iya, WMED nanggung semua. sekali ya guys Iya, ya. Udah 1 ganti Januari. tahun ya kan. Mhm. Idenya apa nih? Untuk ide bisnis tahun depan kayaknya aku udah kebuka nih. Aku mau bikin souvenir, Betul. merchandise 3D. Karena nggak hanya di mug, di mangkok kita juga bisa. Bisa. Asbak itu juga bisa. Betul. Asbaknya tapi asbak kaca atau kayu Mbak? Asbak yang keramik kakak. Oke. Yang keramik yang pasti tadi ya udah tercoating. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa diaplikasikan kemanapun Kemanapun. teknik sublimasi ini. Baik dari mungkin kita kalau ngomonginnya agak gede sedikit di jersey bisa. Jersey Di bisa. tote bag bisa, topi Bisa, bisa. Tapi bahkan betul. ke arah merchandise pun juga bisa. Sangat gitu ya. bisa. Tergantung kalau misalnya mau cetaknya di bahan-bahan seperti ini, harus di-coating dulu. Betul. Seperti itu. Jadi sublimasi ini banyak banget outputnya, banyak banget peluang bisnisnya. Kira-kira butuh budgetnya sekarang oke yang mana nih? Ya. Mulai mungkin ke merchandise dulu. Bisa dikonsultasikan. Betul. Tapi pernah mungkin cukup sering mengalami sih. Jadi misalnya konsultasi, WMED sudah cukup lama konsultasi, tapi belinya itu baru tahun depannya. Ah, nggak apa-apa. Yang namanya kita mau usahakan, kita pasti cari market dulu. Betul. Kita cari yang namanya untuk produk apa nih, analisa produk dulu, analisa mesin itu. Nah, jadi sebelum memulai bisnis alangkah baiknya memang dikonsultasikan dulu. Betul. Ya, untuk arahnya kemana nih. Aku benar-benar punya budget sekian, tapi aku bingung mau mulai yang mana. Melihat teman-teman kok si A, si B kok pada lancar-lancar usahanya. Boleh hubungi aja di Wujud Unggul. Kalian akan dihandle oleh sales-sales yang produk spesialis, yang ahli di bidangnya. Pasti diarahkan lebih baik arah ke sini. Karena kalau kakak punya target pasarnya di dunia aparel, kita ada yang namanya paket usaha sablon aparel. Untuk masuk ke dunia digital printing, kita juga ada paket usaha digital printing, di mana itu mesinnya lengkap, ekosolvent, untuk sablon juga ada, UV semuanya, juga ada, UV semuanya juga ada, semuanya ada. Jadi kalian jangan takut untuk menghubungi Wujud Unggul. Kalau untuk tanya-tanya aja kita nggak bayar guys, kita Betul. selama belum berbayar ya, nggak akan berbayar juga. Jadi kalian bisa tanya sepuasnya. Betul, karena memang kadang kan kalau kita mikirin dari point of view customer nih, saya misalnya, saya kan juga pasti mungkin ya memang nyari informasi di banyak tempat gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa salah satunya di Wujud Unggul, bisa di tempat lain juga. Dan memang Wujud Unggul ini sendiri menyediakan layanan konsultasi. WMED misal hubungi kita lewat DM, ngobrol sama produk spesialis. Kalau misalnya juga masih malu-malu untuk ngobrol di DM, bisa nontonin konten kita gitu ya. Betul. Kita menyediakan banyak banget WMED semua konten untuk nambah insight. Di YouTube ada, Instagram kita post. Dan itu lengkap. Lengkap semua, nggak cuma produk yang kita bawakan, tapi juga pengalaman customer-customer lain nih. Kira-kira ini kalau saya mulai ini peluangnya masih ada nggak nih? Kira-kira kalau saya bermitra dengan WU terbantu nggak nih? Yes. Itu semuanya disediakan. Nah kalau misalnya untuk dari mungkin customer Raino sendiri gitu ya Mbak ya, kita ngomongin secara general. Untuk after salesnya gimana tuh Mbak? After sales, alhamdulillahnya untuk after sales kita udah punya yang namanya WU Service Support. Itu kita punya teknisi kurang lebih 10 ke atas. 30-an sih sekarang. 30-an? Luar biasa. Tersebar di banyak tempat di Indonesia, nggak cuma standby di Surabaya. Betul, kita juga udah punya 3 cabang. Betul. Malang, Bali, dan Jogja. Betul. Jadi untuk after sales alhamdulillah kita customer nggak usah takut, nggak usah, "Mbak nanti kalau mesin aku rusak gimana? Masa harus aku buang?" Oh no, enggak. Apapun mesinnya kita konsultasikan dulu untuk CS kita itu selama jam kerja bisa dihubungi. Betul. Jadi kalian pasti akan dihandle sama teknisi terlebih dahulu via call. Betul. Jadi sebelum yang analisanya kan pasti telepon dulu kita setelah antrikan untuk, "Mbak aku butuh teknisi nih." Pasti dihubungi sama admin CS, dihubungi untuk ditindaklanjuti sebagaimana. Apakah perlu si teknisi datang ataukah cukup by telepon. Betul. Karena kadang-kadang juga selain telepon kita bisa video call juga Mbak ya. Betul. Nah itu semakin canggih ya betul. kan. Dan memang itu WMED semua mungkin emang bisa video call. Itu sudah kita
cukup sering melakukan karena itu untuk efisiensi juga ya dari pihak customer juga, dari kita juga kalau masih bisa support lewat video call kita akan bantu. Kayak gitu. Betul. Kalau memang sudah ini harus datang nih kita akan kirimkan ke seluruh Indonesia. Yes. Nggak mesti Indonesia, luar kota bisa kok. Luar negeri. Luar negeri kita bisa. Betul. Karena tadi mau beli mesin pres saja dari Timor Leste, apalagi kalau beli yang lain-lain ya Mbak ya, dan juga penyediaan layanannya itu kita juga sampai tuh di Timor Leste gitu ya. Jadi teman-teman semua juga kalau misalnya ada kebutuhan dimanapun berada hubungi saja Luwujud Unggul. Nanti hubungi Mbak Tata juga bisa ya. Boleh. Itu konsultasi dulu mau kayak gimana. Saya maunya bisnis merchandise. Saya maunya bisnis jersey, tapi kok saya kayaknya untuk sekarang budgetingnya cocok di merchandise nih Mbak. Boleh. Kira-kira peluangnya kayak gimana sih Mbak? Mungkin bisa diajak dikasih pandangan dulu karena saya lagi bingung banget nih Mbak gitu. Saya juga belum bisa bedain Mbak mana mesin press untuk Sublime, untuk DTF, sablon DTF, untuk mungkin untuk tumbler ataupun untuk es jeruk. Jadi saya butuh es jeruk dibahas terus ya guys. Soalnya itu menarik banget teman semua ya. Jadi itu adalah bagaimana kita menyediakan layanan tadi. Karena kita memang pada dasarnya ini fokus di kebutuhan customer, mau produk bisa, layanan juga bisa. Iya, jadi nggak serta-merta untuk kaku-kaku Mbak, aku habis itu beli mesin, aku beli bahannya di mana? Oh tenang, kita juga jual bahan bakunya. Betul. Paper, tinta, apalagi kalau DTF kita untuk bubuk powder juga semuanya ada. Oke. Jadi tadi ada printernya ada? Printer ada, bahan baku ada, papernya ada. Apa yang nggak ada ya? Teknisi pun ada. Teknisi pun ada. Teknisi pun ada. Jadi memang semuanya tersedia di sini, termasuk juga support yang mungkin kita sediakan gitu ya. Betul. Untuk semua. Oke, Wimit semua. Jadi itu tadi Mbak ya, apapun kebutuhannya itu semuanya itu ada. Karena di Unggul apa aja ada Wimit, termasuk kenyamanan Wimit, termasuk juga di consumable, media tinta, tadi disebutin paper Sublime, tinta semuanya ada di sini. Dari Mbak Tata mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada Wimit yang mau mulai bisnis sublimasi merchandise tapi masih ragu-ragu. 1 atau 2 kata, mungkin ini 3 kata ya. Oke. Jadi yang pertama adalah semua, yang kedua adalah bisa, yang ketiga usaha. Kalau digabungkan semua bisa usaha. Nah itu tagline mana tuh? Nah itu adalah tagline-nya Rhino gitu ya. Dan bagaimana kolaborasi Wujud Unggulan Rhino support itu. Jadi semua bisa usaha, berapapun budgetnya mungkin, punya pengalaman atau belum, pokoknya semuanya Wimit bisa usaha. Dan untuk dapatkan supportnya itu pasti selalu disupport oleh Wujud Unggul, khususnya di Wujud Unggul Media Tinta, kita semua di sini. Karena di sini sekali lagi apa aja ada, termasuk kenyamanan kamu. Terima kasih, sampai jumpa.